Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI adalah psikotes yang dirancang untuk mengukur preferensi psikologis seseorang dalam melihat dunia dan membuat keputusan. MBTI dikembangkan oleh Isabel Briggs Myers pada tahun 1940. Psikotes ini dirancang untuk mengukur kecerdasan individu, bakat, dan tipe kepribadian seseorang. MBTI merupakan instrumen yang paling banyak digunakan. Telah diperbarui dan divalidasi secara ketat selama lebih dari 70 tahun. MBTI didasari pada jenis dan preferensi kepribadian dari Carl Gustav Jung yang menulis Psychological Types pada tahun 1921. Tujuan dari MBTI adalah membuat teori tipe psikologis dijelaskan oleh Carl Jung dapat dimengerti dan berguna dalam kehidupan manusia. Sampai saat ini, tes MBTI adalah tes kepribadian yang paling banyak dipakai di dunia setelah tes Enneagram. Tes ini juga dipakai untuk mengetahui karakter kepribadian karyawan perusahaan agar dapat ditempatkan pada bidang-bidang yang membuat potensi karyawan tersebut optimal. Pengembangan diri adalah kegiatan konseling dan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan dan mempresentasikan diri sesuai dengan potensi, kebutuhan, bakat, dan minat, serta karakteristik peserta didik. Kegiatan pengembangan diri dilaksanakan dalam bentuk pelayanan konseling atau kehidupan pribadi, sosial, kesulitan belajar, karir, dan juga pengembangan kreativitas kepribadian siswa seperti kepramukaan, kepemimpinan, dan ekstrakurikuler lainnya. Yang seperti kita ketahui, tujuan dari pengembangan diri secara umum bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan peserta didik, dan pembelajaran, potensi, bakat, minat, kondisi, dan perkembangan peserta didik dengan memperlihatkan kondisi sekolah atau madrasah. Dan fungsi dilaksanakan kegiatan pengembangan diri adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam mengasah kemampuan serta kompetensinya yang merujuk pada minat, bakat, serta kemampuan sikap peserta didik dalam berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. Adapun upaya pelaksanaan pengembangan diri pada peserta didik dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, pelayanan konseling, kegiatan belajar, pengembangan karir, kegiatan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Yang pertama ialah pengaplikasian teori Myers-Briggs dalam diri individu. Memahami orang lain. Dalam teori Myers-Briggs, di sini dapat membantu memperbaiki hubungan dan cara pandang kita terhadap orang lain. Kita bisa lebih memahami dan menerima perbedaan. Tidak semua orang berpikir, bersikap, dan berperilaku seperti cara kita berperilaku. Yang kedua ialah menghargai perbedaan. Dalam teori Myers-Briggs juga mengajarkan tentang bagaimana menghargai perbedaan antara individu dengan yang satu yang lainnya. Mulai dari perbedaan ciri-ciri yang terbawa sejak lahir, seperti jenis kelamin, tinggi badan, warna kulit, sampai dengan ciri-ciri yang fisik, seperti sifat, intelijensi, dan kepribadian. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang peran konselor dalam menerapkan teori Myers-Briggs. Yang pertama yaitu dengan mendiagnosis kebutuhan siswa. Secara alamiah, manusia memiliki keinginan untuk mengenali dirinya sendiri lebih dalam dengan berbagai tujuan. Mengenali diri sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan mengenali tipe kepribadian. Menurut Carl Gustav Jung dalam LMS Saban 2003-22, manusia memiliki dua tipe kepribadian, yakni ekstrovert dan introvert. Selain itu, Jung juga mengemukakan pendapat tentang 4 fungsi kepribadian manusia, yakni sensi, yaitu fungsi pangendra, intuition, fungsi intuitif,
thinking, fungsi berpikir, dan feeling atau fungsi perasa, atau lebih dikenal dengan tipe kepribadian Jung. Berdasarkan tipe kepribadian Jung tersebut, Isabel Myers dan ibunya, Catherine C. Briggs, membuat instrumen tes kepribadian yang kemudian dinamakan Myers-Briggs Type Indicator atau yang disingkat dengan MBTI. Jadi menurut saya, peran konselor dalam menerapkan teori Myers-Briggs ini bisa menggunakan tes kepribadian MBTI tersebut agar mempermudah konselor mengarahkan peserta didik dalam memilih jalan hidupnya atau karirnya ke depannya. Selanjutnya yaitu konseling individual atau kelompok. Di sini konselor berperan sebagai sumber informasi dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan potensi dan kepribadian yang dimilikinya, dan konselor dapat menjelaskan beberapa langkah-langkah dalam menggapai karir tersebut agar lebih mempermudah konseli dalam menggapai karirnya. Yang ketiga, peran konselor dalam menerapkan teori Myers-Briggs yang termasuk dalam mendiagnosis kebutuhan siswa, yaitu seorang konselor harus mampu untuk membantu siswanya mengambil keputusan setelah ia lulus sekolah. Adapun cara-cara yang dapat ia lakukan adalah: yang pertama, siswa harus memahami dan menilai dirinya, terutama yang ada dalam potensi dasar, yaitu bakat, minat, sikap, kecakapan, dan cita-cita yang terkait dengan dunia kerja yang akan dimasukinya kelak. Keberhasilan atau kenyamanan dalam suatu karir amat dipengaruhi oleh kemampuan siswa memahami dan menilai potensi dasar yang dimilikinya. Oleh karena itu, maka setiap siswa perlu dibantu untuk memahami potensi dasar dirinya, sehingga menentukan pilihan atau mengambil keputusan yang sesuai dengan dunia kerja pilihannya itu. Yang kedua, menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada pada dirinya dan masyarakatnya, sehingga menumbuhkan sikap positif terhadap dunia kerja. Sikap positif berarti bahwa individu mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun tanpa merasa rendah, yang penting bermakna bagi diri dan lingkungannya, serta sesuai dengan norma agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengetahui lingkungan pekerjaan yang berhubungan dengan potensi dirinya, serta memahami jenis-jenis pendidikan atau pelatihan yang diperlukan untuk mengembangkan karir dalam bidang pekerjaan tertentu. Melalui pengetahuan dan pemahaman tersebut, individu terdorong untuk membantu identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, persyaratan yang dituntut, lingkungan pekerjaan, prospek kerja, dan kesejahteraan kerja. Yang keempat, menentukan dan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang disebabkan oleh faktor diri dan lingkungannya. Yang kelima, merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupan secara rasio untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi. Yang keenam, membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Misalnya, apabila seorang siswa bercita-cita menjadi pemandu wisata, dia senantiasa harus mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir kepariwisataan.